Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kirmatujana dengan NIM 256120137. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi 1 pada bab 7. Pada bab 7 kali ini, kita akan membahas persediaan dalam akuntansi. Persediaan merupakan aset penting bagi perusahaan karena berkaitan langsung dengan penjualan, laba, dan kelancaran operasi. Mulai dari cara pengendalian persediaan, menghitung biayanya, hingga bagaimana persediaan dilaporkan di laporan keuangan. Pada slide ketiga yaitu pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan dimulai sejak barang diterima, artinya setiap barang harus didokumentasikan dengan baik agar jumlah persediaan selalu sesuai dengan catatan perusahaan. Lalu, melindungi persediaan. Selain pencatatan, perusahaan juga melindungi persediaan dari risiko kerusakan dan pencurian. Pengendalian ini terdiri dari dua jenis. Ada preventif dan detektif. Preventif yaitu pencegahan sejak awal, sedangkan detektif yaitu pengecekan apakah data sudah benar. Dengan pengendalian yang baik, perusahaan bisa meminimalkan kerugian. Pada slide ke-7 ini, melaporkan persediaan, masalah muncul ketika barang yang sama dibeli dengan harga yang berbeda, maka diperlukan metode untuk menentukan biaya per unit agar beban pokok penjualan bisa dihitung secara konsisten. Untuk asumsi-asumsi arus biaya persediaan, dalam akuntansi digunakan asumsi arus biaya seperti FIFO, rata-rata tertimbang, dan identifikasi spesifik. Metode ini tidak selalu mengikuti aliran fisik barang, tetapi dipakai untuk menentukan biaya secara sistematis. Di ilustrasi asumsi arus biaya persediaan, asumsi 3 unit identik dari barang X dibeli selama bulan Mei. Pada tanggal 10 Mei, pembelian 1 unit itu dihargai sebesar Rp9.000. Lalu pada tanggal 18 Mei, pembelian 1 unit barang dihargai sebesar Rp13.000. Dan tanggal 24-nya, 1 unit dihargai dengan Rp14.000. Kita total semua 3 unit barang seharga Rp36.000. Pada slide ini dijelaskan metode identifikasi spesifik. Pada metode ini, perusahaan benar-benar mengetahui unit mana yang dijual. Misalnya, barang yang dijual adalah unit yang semula dibeli dengan harga Rp13.000, maka biaya yang dicatat sebagai beban pokok penjualan adalah Rp13.000. Karena harga jual barang adalah Rp20.000, maka laba brutonya adalah Rp7.000. Sementara itu, masih ada 2 unit persediaan yang belum terjual. Nilai persediaan akhir dihitung dengan menjumlahkan harga beli kedua unit tersebut, yaitu sebesar Rp23.000. Jadi, seluruh angka pada slide ini berasal dari data pembelian awal. Pada saat ini, kita masuk ke metode FIFO, atau first in, first out, yaitu barang yang pertama masuk dianggap terjual pertama. Artinya, jika perusahaan memiliki 3 unit persediaan dengan harga yang berbeda-beda, maka saat terjadi penjualan, unit yang dicatat keluar adalah yang paling awal dibeli. Misalnya, unit pertama dihargai lebih murah dibanding pembelian berikutnya, maka beban pokok penjualan yang dicatat juga lebih kecil. Dampaknya, laba yang dilaporkan menjadi lebih besar, sementara persediaan akhir berasal dari unit terakhir yang dibeli, yang biasanya memiliki harga lebih tinggi. Untuk metode rata-rata tertimbang, pada metode ini biaya per unit tidak dilihat berdasarkan urutan pembelian, melainkan dihitung menggunakan rata-rata dari seluruh persediaan. Caranya adalah menjumlahkan seluruh total biaya persediaan, lalu membagikannya dengan jumlah unit yang tersedia. Biaya rata-rata inilah yang dipakai untuk menghitung beban pokok penjualan dan juga nilai persediaan akhir. Metode ini menghasilkan angka yang lebih stabil karena tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Pada metode biaya persediaan, di sini di catatannya yaitu metode FIFO, laporan laba rugi, penjualannya itu Rp20.000, beban pokok penjualannya Rp9.000 pas kita beli barang per unit pada tanggal 10 Mei. Cara menghitung laba brutonya tinggal dikurangi Rp20.000 dikurang Rp9.000 menghasilkan Rp11.000. Cara menghitung laporan posisi keuangan persediaan tinggal kita tambahkan saja pada tanggal 18 Mei dan 24 Mei yaitu Rp13.000 ditambah Rp14.000 menghasilkan Rp27.000. Untuk menghitung biaya rata-rata tertimbangnya, kita tambahkan semua Rp9.000 ditambah Rp13.000 ditambah Rp14.000 sama dengan Rp12.000. Untuk metode biaya rata-rata tertimbang, laporan laba rugi penjualannya itu Rp20.000 dan beban pokok penjualannya Rp12.000. Untuk menghasilkan laba brutonya, tinggal dikurangi Rp20.000 dikurang Rp12.000 sama dengan Rp8.000. Laporan posisi keuangannya persediaannya itu Rp24.000. Untuk mendapatkan hasil Rp24.000, tinggal kita kalikan 2. Rp12.000 dikali 2 sama dengan Rp24.000. Di slide ini dijelaskan bahwa dalam sistem persediaan perpetual, setiap transaksi penjualan langsung memengaruhi catatan persediaan. Setiap kali barang keluar, persediaan langsung dikurangi dan biaya persediaan langsung dicatat sebagai beban pokok penjualan. Biasanya sistem ini digunakan pada perusahaan dengan jumlah barang yang tidak terlalu banyak, tetapi nilai yang besar misalnya dalam mobil atau toko elektronik. Nah, ini dia tabel pencatatannya. Pada tabel ini, ditunjukkan bagaimana setiap transaksi dicatat. Saat terjadi pembelian, persediaan bertambah sesuai harga beli. Saat terjadi penjualan, perusahaan mengeluarkan unit yang paling awal dicatat.
Di sini, angka-angka di tabel dihasilkan dari jumlah unit terjual dikali harga unit yang pertama kali masuk persediaan. Hasilnya kemudian dicatat sebagai beban pokok penjualan dan secara otomatis mengurangi persediaan. Pada metode ini, setiap ada pembelian baru, perusahaan menghitung ulang biaya rata-rata per unit. Biaya rata-rata baru inilah yang dipakai untuk menghitung beban pokok penjualan pada transaksi berikutnya. Angka yang muncul di tabel adalah nilai total persediaan dibagi jumlah unit yang tersedia setelah pembelian akhir. Berbeda dengan sistem perpetual, pada sistem periodik persediaan tidak diperbarui setiap transaksi. Beban pokok penjualan baru dihitung pada akhir periode. Setelah dilakukan perhitungan fisik persediaan, oleh karena itu, pada saat penjualan hanya pendapatan yang dicatat. Nilai persediaan dan beban pokok penjualan baru dihitung di akhir periode. Pada tabel ini ditampilkan data pembelian selama 2 bulan. Di akhir periode dilakukan stock optem dan diketahui masih ada sejumlah unit persediaan yang tersisa. Karena menggunakan FIFO, persediaan akhir dihitung dari unit yang terakhir dibeli. Nilai persediaan akhir diperoleh dengan mengalihkan jumlah unit tersisa dengan harga pembelian terakhir. Sisanya dihitung sebagai beban pokok penjualan. Itu disebabkan angka pada tabel akhir menunjukkan nilai persediaan dan beban pokok penjualan yang saling melengkapi. Agar mendapatkan hasil 45.180.000, kita hanya perlu menambahkan saja 20 juta ditambah 11.200 dan ditambah 13.980.000. Pada set ini, perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut. Biaya paling akhir, pembelian tanggal 30 Januarinya itu 600 unit. Biayanya 23.300 per unit, jadi tinggal dikalikan saja 23.300 dikali 600 unit, sama dengan 13.980.000. Biaya paling akhir selanjutnya pembelian tanggal 10 Januari itu 200 unit, biayanya 22.400 per unit. Kita kalikan saja 22.400 dikali 200 unit sama dengan 4.480.000. Persediaan tanggal 31 Januarinya yaitu 800 unit, karena 600 ditambah 200 sama dengan 800. Kita tinggal tambahkan saja 13.980.000 ditambah 4.480.000 sama dengan 18.640.000. Untuk beban pokok penjualan sebesar 26.720.000 seperti ditunjukkan sebagai berikut ini. Persediaan awal Januarinya itu kan 20 juta, pembeliannya 11.200 ditambah 13.980.000 sama dengan 25.180.000. Lalu biaya barang tersedianya untuk dijual di bulan Januarinya itu, kita tinggal tambahkan saja 20 juta ditambah 25.180.000 menghasilkan 45.180.000. Persediaan akhir di 13 Januarinya itu 18.460.000. 18 jutanya kita ambil dari sini. Lalu kita tinggal kurangi saja 45.180.000 dikurang 18.460.000. Beban pokok penjualannya sama dengan 26.720.000. Ini dia tampilan arus biaya FIFO-nya. Seperti ini cara membuatnya. Biaya unit rata-rata tertimbangnya dihitung dengan cara berikut. Caranya, biaya rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit yang tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual. Kita hitung dari rumus yang tadi. Total biaya unit tersedia untuk dijual itu 45.180.000. Unit yang tersedianya yang untuk dijual itu 2.100 unit. Jadi tinggal kita bagi saja 45.180.000 dibagi 2.100, yaitu 21.510 per unit. Biaya pada persediaan akhir 13 Januari yaitu sebagai berikut. Persediaan awal 1 Januarinya 20 juta, pembeliannya itu 25.180.000. Kita kurangkan untuk mendapatkan hasil biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari. 20 juta ditambah 25.180.000 yaitu 45.180.000. Persediaan akhirnya 31 Januari 17.208.000. Tinggal kita kurangi 45.180.000 dikurangi 17.208.000 sama dengan 20.972.000. Di sini diperlihatkan bahwa metode FIFO dan metode rata-rata dapat menghasilkan angka yang berbeda pada laba dan persediaannya. Biasanya ketika harga naik, FIFO menghasilkan laba dan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi dibanding metode rata-rata. Hal ini penting karena perusahaan harus konsisten dalam memilih metode yang digunakan. Untuk membandingkan metode biaya persediaan menggunakan sistem persediaan perpetual, laporan laba rugi atau parsial
penjualannya itu di Vivo 39 juta, beban pokok penjualannya 26.720.000. Laba brutonya tinggal kita kurangi saja, jadinya 12.280.000. Lalu persediaan di 31 Januari yaitu 18.460.000. Kalau kita menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang, seperti di samping Vivo yaitu 39 juta harga penjualannya, dan beban pokok penjualannya berbeda jadi 26.900, laba brutonya itu 12.100, dan persediaannya 31 Januari itu 18.280.000. Jadi itu bedanya di beban pokok penjualan dan di laba bruto. Di sini ada pengaruh dari perubahan biaya atau harga, metode biaya Vivo, dan rata-rata tertimbang WA. Seperti ini tabelnya. Melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya dalam kasus penipu. Yang pertama itu, biaya penggantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. Yang kedua, persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang dicatat. Oleh kondisi barang yang cacat, perubahan mode, rusak, kusam, atau sebab lainnya. Pada saat penilaian, pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar, jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, metode nilai pasar atau biaya peroleh yang lebih rendah, atau lower of cost of market (LCM) digunakan untuk menilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto atau net realizable value. Dari persediaan tersebut, nilai realisasi neto ditentukan sebagai berikut. Nilai realisasi neto itu sama dengan perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Lalu di slide selanjutnya ada penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Asumsi data berikut tentang persediaan yang rusak. Biaya awalnya misal 1 juta. Perkiraan harga jualnya itu 800.000. Perkiraan beban penjualannya 150.000. Dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah 650.000 dihitung sebagai berikut. 800.000 dikurang 150.000 sama dengan 650.000. Jadi persediaan akan dinilai sebesar 650.000, yang mana lebih rendah dari biaya perolehannya sebesar 1 juta dan nilai pasarnya adalah 650.000. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar, metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara. Biaya, harga pasar, dan penurunan apapun dapat ditentukan untuk hal-hal berikut. Ada 3 hal, yaitu setiap barang dalam persediaan, kelas atau kategori utama dalam persediaan, dan persediaan secara keseluruhan. Barang A 100 unit memiliki HP atau harga pokok sebesar 5 juta rupiah. Harga pengganti 4 juta rupiah. Taksiran harga jual barang A Rp 6 juta rupiah, biaya penjualannya itu 500.000, margin laba yang diperkirakan itu 10%. Berapa nilai persediaan yang seharusnya disajikan di LPK? Ini contoh soal, lalu dijawabnya. Batas harga sama dengan harga jual atau BP. Harga jual diambil BP sama dengan 5.500.000. Harga jual diambil BP itu 6 juta dikurang 500 menghasilkan 5.500.000. Batas bawah atau BA dikurang ML yaitu 5.500.000 dikurang 600.000 sama dengan 4.900.000. Harga pasarnya 4.900.000. Lalu 4.900.000 selisihnya 100.000. Persediaan di laporan posisi keuangan. Persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal-hal berikut juga harus dilaporkan. Ini dia ada 2 hal berikut yang harus dilaporkan. Lalu di sini ada tabel persediaan di laporan posisi keuangan. Ini untuk mencatat laporan posisi keuangannya. Di slide ini ada pengaruh kesalahan persediaan terhadap laba laporan rugi periode berjalan. Di sini ditunjukkan dampak kesalahan pencatatan persediaan. Jika persediaan akhir tahun besar, maka laba juga akan ikut naik. Sebaliknya, jika persediaan dicatat terlalu kecil, laba juga ikut turun. Artinya, kesalahan persediaan tidak hanya mengaruhi neraca, tetapi juga laporan laba rugi. Pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun. Di sini ada tabel laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2016. Ini dia laporannya.
Pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode yang berjalan. Ini dia tabel pengaruh kesalahannya. Lalu ada analisis dan interpretasi keuangan. Kalian dapat baca sendiri. Lalu ada perputaran persediaan, mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Untuk menghitung perputaran persediaan itu sama dengan beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Lalu di sini ada perputaran persediaan. Perputaran persediaannya pada PT Matahari Dep Store Tbk. Ini untuk tahun yang berakhirnya ini pada tahun 2015 dan 2016. Ya, kita bisa lihat sendiri seperti ini. Lalu ada jumlah hari penjualan dalam persediaan. Rumusnya yaitu jumlah hari penjualan dalam persediaan itu sama dengan persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian. Jumlah hari penjualan dalam persediaan. Di sini ada jumlah penjualan dalam persediaan untuk Matahari dihitung sebagai berikut. Ini cara menghitungnya. Matahari versus PT Sepatu Bata Tbk. Nah, ini dia cara menghitungnya. Perputaran persediaan Matahari 3,7, rata Batanya 1,9. Jumlah hari penjualan dalam persediaannya 99,2 hari. Batanya 195,1 hari. Memperbaiki biaya persediaan. Di sini ada metode retail dan metode laba bruto. Untuk metode retail, pada metode retail perusahaan menghitung nilai persediaan berdasarkan perbandingan antara harga pokok dan harga jual. Angka-angka yang muncul berasal dari 4 angka perhitungan. Menjumlahkan persediaan pada biaya dan retail, menghitung rasio biaya terhadap retail, menghitung persediaan akhir pada retail, lalu mengalihkan rasio tersebut untuk mendapatkan nilai persediaan akhir. Ini dia persediaan dengan metode retailnya. Nih, kalau dengan metode retail ini seperti ini. Lalu untuk metode laba brutonya digunakan untuk memperkirakan nilai persediaan akhir. Pertama, dihitung dulu persediaan yang tersedia untuk dijual. Kemudian dihitung laba bruto berdasarkan presentasi laba historis. Setelah itu diperoleh beban pokok penjualan, yaitu penjualan dikurangi laba bruto. Nilai persediaan akhir diperoleh dari selisih antara persediaan tersedia untuk dijual dengan beban pokok penjualan. Semua angka yang muncul di tabel bruto ini mengikuti urutan logika perhitungan tersebut. Ini jika kita menggunakan metode laba bruto. Demikian, seluruh metode penelitian persediaan memiliki dampak berbeda terhadap laporan keuangan. Karena itu, perusahaan harus memiliki metode yang sesuai dan menerapkannya secara konsisten agar informasi keuangan tetap andal. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.